Haleluya. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan sempurna dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan-Mu yang begitu baik, begitu sempurna Tuhan. Apapun yang kami terima dari Tuhan, itu yang terbaik Tuhan. Kami hanya dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kembali kami rindu beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin hanya secara online, tetapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah pada hari ini Tuhan, hadirlah dalam hidup kami Tuhan.
Di pribadi kami masing-masing saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga kami dengan penuh sukacita mengikuti ibadah ini Tuhan. Haleluya. Kami memuji, memuliakan, membesarkan Engkau. Kami terima firman-Mu dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya yakin Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian kita. Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesarannya,
kesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya, sebab kemurahannya lebih dari hidup. Kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Haleluya. Kita mau membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengerti kehendak-Nya, mau mengerti apa yang menjadi maunya dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian kita, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku
Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau mengetahui apa yang menjadi maunya dalam kehidupan kita. Kita mau mengikuti kehendak-Nya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu menyenangkan Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga. Berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya setiap pujian kami menyenangkan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan memberikan kami kembali kekuatan baru di dalam kehidupan kami.
Firman-Mu yang akan menjadikan kami lebih mengerti tentang apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami siapkan kehidupan kami, tanah hati kami yang terbaik, supaya saat firman itu datang dalam kehidupan kami siap mendengarnya, bahkan kami siap untuk melakukannya. Roh Kudus kami undang untuk memberikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami dengan benar setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, kami percaya urapan dan hikmat-Mu sudah menyertai hamba-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama melihat daripada firman Tuhan yang adalah kebenaran dan belajar daripadanya. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan kepada saya, perhatikanlah keadaanmu, bekerjalah dalam kekudusan. Ayat tema yang diberikan ada dari kitab Hagai pasal yang kedua. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Kitab Hagai di Perjanjian Lama pasal yang kedua. Ayat 11 sampai 15 saya akan bacakan. Hagai pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab membantu kita untuk memahami perikop ini dengan judul Pembangunan Bait Suci Terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Sehingga itu nanti yang akan mendasari pemahaman firman Tuhan. Ayat 11 katakan, pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Ayat 14, berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Ayat 15 kita harus perhatikan bersama-sama karena ini merupakan konklusi atau jawaban dari bacaan sebelumnya. Ayat 15 berkata, maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Hagai ini melatar belakangi satu cerita tentang pembangunan Bait Allah kembali. Nah, tema yang diberikan pada saat ini saya bagi di dalam dua pokok. Pertama adalah perhatikanlah keadaanmu. Dua kali pernyataan seperti ini disampaikan khususnya dalam Hagai pasal 1 di ayat 5 dan 7 ya. Perhatikanlah keadaanmu di ayat yang ke pasal 1 ayat yang kelima berbunyi seperti ini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ada diawali dengan kata oleh sebab itu. Kita harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Di ayat 3 dan 4 ada teguran dari Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya di ayat ketiga. 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, tulisan-tulisan yang ada, yang dicetak di Alkitab kita, itu ada kata rumah ya.
Kata rumah pertama menggunakan huruf R kecil, sedang rumah ini itu menggunakan R besar. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan sudah paham tentang akan hal ini ya. Kemudian di ayat yang ke-7 pasal 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali, ini merupakan peringatan yang tidak main-main. Jadi kita harus memperhatikan keadaan kita masing-masing. Terlalu sibuk memperhatikan pihak lain, orang lain, atau gereja lain, atau hal-hal yang lain di luar diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk terkadang untuk urusan-urusan seperti itu. Tetapi kondisi kita sendiri tidak terperhatikan dengan baik. Dan Tuhan memberikan teguran di sini kepada umatnya melalui Nabi Hagai. Dan di ayat atau di pasal tema kita, di ayat tema kita, Hagai 2 ayat 11 sampai 15 berbicara tentang pembangunan bait suci yang dalam konteks bacaan kita ini rumah dengan R huruf besar ya. Banyak sekali penekanan di sini apakah itu kudus atau najis. Namun kondisi yang diberikan dalam gambaran ayat yang sudah kita baca tadi pasal 2 menunjukkan bahwa kalau daging kudus pada punca baju ya menyentuh barang-barang lain atau perabot lain, perlengkapan lain akan jadi kuduskah? Ternyata tidak jawaban imam. Tetapi kalau sesuatu yang najis tersentuh dengan hal lain, kenajisan itu pasti terikut. Ya. Nah, kemudian ayat tema yang diberi atau kalimat tema yang diberikan kepada kita di sana dikatakan bekerjalah di dalam kekudusan. Jadi dari kita memperhatikan kehidupan ini, ya, kemudian kita dihimbau, diminta untuk bekerja dalam kekudusan. Tentu saja pada saat ayat-ayat tema yang diberikan itu ada maksud tersendiri. Bagaimana pembangunan bait Allah yang dilakukan oleh Salomo pada saat itu begitu megah, begitu hebat, begitu luar biasa. Dan itu hancur kemudian dibangun kembali oleh Herodes dalam kemegahannya. Nah, kalau kita pelajari latar belakang kitab Hagai ini, pembangunan bait Allah sesudah itu, ya, kemegahannya tidak sama dengan yang sebelumnya. Namun kemegahan yang dimaksud di sini bukan kemegahan secara fisik bangunan tentu saja. Karena ada kata kekudusan di sana yang diutamakan menjadi pokok yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Ya, perhatikan keadaanmu. Sehingga bekerja di dalam kekudusan itu tidak serta-merta karena kita aktivis, mungkin kita hamba Tuhan bahkan, mungkin kita pelayan Tuhan, mungkin kita majelis, tua-tua sidang, atau sebut saja apa jabatan-jabatan yang ada di gereja. Tidak serta-merta itu membuat kita menjadi kudus. Tidak serta-merta juga posisi-posisi itu didapat atau diperoleh karena kekudusan yang seharusnya itu terjadi karena itu merupakan persyaratan, ya. Nah, kenapa saya katakan persyaratan? Mari kita lihat sejak awal di dalam perjanjian lama, kita sama-sama buka, kita tandai dulu kitab Hagai ini dalam Kejadian pasal yang ke-29. Ya, saya teringat itu mulai dari pasal 25 sebetulnya, karena di pasal 25 itu, maaf, bukan kitab Kejadian, kitab Keluaran pasal 25. Ya, petunjuk untuk mendirikan kemah suci dan mengenai persembahan khusus dan semua yang terlibat di dalamnya. Keluaran pasal 29 di situ berbicara mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Nah, coba sama-sama kita lihat beberapa ayat saja, saya lompat-lompat. Ayat 1 dikatakan, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi ada satu tindakan yang harus dilakukan untuk menguduskan imam itu. Ya, apa tindakan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan bisa baca ya selanjutnya. Nah, nanti kalau baca di ayat-ayat selanjutnya setelah ayat 1 itu banyak sekali akan ditemui kata harus atau haruslah.
Jadi tidak bisa lagi ditawar-tawar mengenai kekudusan ini, ya. Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, mereka harus dikuduskan. Ya. Nah, coba saya akan ajak melihat di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya, ya. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian ayat yang ke-9, kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkan destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Satu lagi ayat di pasal 29 ini, ayat 21. Firman Tuhan berkata, haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi ada keharusan-keharusan yang tidak bisa lagi kita tawar-menawar, ya. Apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Tuhan seperti itu, ya itulah adanya. Di kitab Matius katakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Jadi kita tidak bisa lagi berjalan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih khusus lagi mau bekerja untuknya, ya kita harus memperhatikan keadaan ini. Ya, kadang terlalu sibuk dengan rumah R-nya huruf kecil, pribadi kita sendiri. Tetapi rumah R huruf besar itu yang menunjukkan rumah Allah itu, dan di beberapa ayat di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru juga menyatakan bahwa kita ini adalah rumah, kita ini adalah bait daripada Roh Kudus. Harus terjadi satu situasi dan kondisi yang namanya kudus, titik. Tidak ada lagi tawar-menawar. Ya, perhatikanlah keadaanmu sebagai pelayan-pelayan Tuhan di bidang apa saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin aktivis dan lain sebagainya, perhatikan keadaan. Kita memang masih bekerja, masih beraktivitas di tengah-tengah dunia ini, masih bersinggungan, bersosialisasi dengan dunia ini. Tetapi kita harus tahu dan mengerti bagaimana memperlakukan diri ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, membalut kehidupan ini dengan satu kekudusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan itu harus terjadi. Ya, kalau merujuk kepada kitab Keluaran. Saya ingat satu cerita di dalam kitab Yeremia pasal 1. Ya, mari sama-sama kita lihat. Yeremia pasal yang pertama. Saya akan bacakan di ayat yang, mulai saja ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku, ini Yeremia yang berkata, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai untuk berbicara, sebab aku ini masih muda. 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, ayat 9, dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, jadi ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah,
Apa makna dari tema yang diberikan kepada kita pada kesempatan ini? Perhatikanlah keadaanmu, ya. Jangan sampai terjadi satu degradasi moral. Jangan sampai terjadi satu degradasi cara berpikir daripada gereja Tuhan, bahwa yang penting jalani saja kehidupan kekristenan. Tidak bisa. Tetap persyaratan-persyaratan itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita capai, menjadi satu standar, menjadi satu tolok ukur, ya, di mana standar itu sebenarnya ada pada Tuhan sendiri. Satu cerita lagi dalam kitab Yesaya, ya, hampir sama dengan Yeremia ini. Yesaya pasal yang ke-6. Pada saat Yesaya dipanggil, ya, Yesaya pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. 2 ayat saja saya bacakan. Di sana dikatakan, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. 7, ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Terjadi satu proses yang dapat saya katakan disucikan dan dikuduskan. Ya, nah bagaimana dengan gereja Tuhan di akhir zaman ini? Bagaimana dengan para pelayan Tuhan di akhir zaman ini? Bagaimana dengan sidang jemaat Tuhan di akhir zaman ini? Terlalu banyak hal-hal yang dari dunia justru masuk ke dalam gereja. Mari kita sama-sama menjaganya ini, kekudusan ini yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau merujuk ke perjanjian lama dikatakan harus, dan harus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 sebagai ayat-ayat yang terakhir, mari sama-sama kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, saya langsung saja. Di ayat yang ke-4, Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini kata murid-murid. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih, ya, supaya peran daripada hamba-hamba Tuhan bisa konsentrasi di pelayanan mimbar, dipilihlah para pelayan untuk pelayan meja. Nah, syarat ditetapkan di ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prohorus, Nikanor, dan seterusnya. Ya, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan menumpangkan tangan. Kekudusan itu menjadi satu standar yang harus terjadi di gereja Tuhan. Dan ingat dalam surat 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Sedang perusahaan-perusahaan di dunia saja memberi persyaratan untuk karyawannya. Masakan Tuhan tidak menaruh satu level tertentu untuk umatnya, untuk pelayannya, untuk hamba-hamba Tuhannya, bahkan untuk gerejanya. Dan satu standar yang harus terjadi menjelang akhir zaman, di mana gereja sempurna itu harus dicapai. Kesempurnaan di dalam apa? Kekudusan ini. Malam tadi ya, hari Minggu saya dalam sebuah pelayanan yang dipercayakan, saya katakan pikiran dan perasaan. Dalam terjemahan yang lain bahasa Inggris katakan attitude, itu sikap. Nah, sikap kita bagaimana? Sebagai orang percaya, sikap kita bagaimana sebagai pelayan Tuhan? Kita tidak bisa main-main lagi, ya. Kita harus mempersembahkan sesuatu yang kudus kepada Tuhan. Tadi sudah dinaikkan, katakan, aku membawa hidup ini Tuhan kepadamu. Kehidupan yang seperti apa? Ya, kalau kita pelajari di perjanjian lama, persembahan-persembahan tidak bisa yang bercacat, bercela, atau ada sakit penyakit, tidak bisa. Tapi yang sempurna itu dalam artian kudus, ya. Nah, puji Tuhan, mari kita sebagai gereja Tuhan, mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari sebagai yang memikul kepercayaan dari Tuhan, gerejanya harus kudus, karena yang memiliki gereja itu adalah kudus,
Dan kita yang ada di dalamnya juga harus kudus. Dan para pelayan Tuhan juga harus kudus. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang lain. Satu saja fokusnya, melayani Dia di dalam kekudusan. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, jangan terus menganggap bahwa karena saya sudah majelis, saya aktivis dan lain sebagainya, bisa sekena-kenanya atau seenak-enaknya. Tidak bisa. Oh, karena saya sudah keturunan anak pendeta dan lain sebagainya, kemudian bisa sekena. Tidak bisa. Ya, tidak ada satu jaminan pun, bahkan hamba Tuhan pun tidak menjadi jaminan untuk bisa ada di tempat yang paling kudus di sorga itu. Ya, ingat saja Injil Matius pasal yang ke-7 katakan, bukan orang yang berseru-seru, bukan mereka yang bernubuat, menyembuhkan orang sakit, bukan. Ya, tetapi yang setia melakukan perintah Tuhan, menguduskan diri ini sampai tingkat kekudusan yang sempurna dan menjadi gereja yang sempurna mempelai Kristus yang akan menikah dengan mempelai pria itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ya, mari satu standar di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 15. Karena aku kudus, engkau harus kudus. Karena Yesus kudus, kita harus kudus. Gereja Tuhan harus kudus sampai mencapai gereja yang sempurna. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa bersama. Kita akan datang merendahkan diri kepada Tuhan secara pribadi. Saudara datang, hampiri Dia. Ya, jangan takut, jangan ada pikiran-pikiran lain. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu harganya mahal sekali. Ya. Dengan peristiwa pengorbanan itu tirai bait Allah yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu sudah tersingkapkan. Sehingga siapapun bisa menghampiri masuk hadirat Tuhan. Untuk datang kepada Dia, untuk kita disucikan dan dikuduskan dengan Shekinah glory itu, hadirat Tuhan memenuhi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memenuhi kehidupan kita bersama sehingga kekudusan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita bersama. Justru jangan menuju kepada akhir zaman, gereja ini bercampur baur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi kita jaga dengan sebaik-baiknya tanggung jawab yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Intinya kekudusan itu tetap harus dijaga, tetap harus ditingkatkan, sehingga satu standar kekudusan yang terbaik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan gereja kita bersama. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sudah menjadi satu keputusan Tuhan. Karena Dia kudus, umatnya pun harus kudus. Dan hanya di dalam namanya kita bisa menjadi kudus seutuhnya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Memohon kepadanya. Yesus, dalam nama-Mu Haleluya. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh
syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah, Engkau Kristus, Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang sanggup menguduskan kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu itulah yang menguduskan kami Tuhan. Layakan hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kuduskan gereja-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kuduskan kami semua Tuhan. Karena Engkau kudus, kami pun harus kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini sudah menjadi satu syarat yang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak bisa ditawar lagi Tuhan. Kau sudah menetapkannya bagi gereja-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sampai
seperti Yesus yang adalah kudus. Satu pengharapan darinya, tentu gerejanya pun harus kudus. Sebagai mempelai pria, dia menantikan mempelai wanita, gereja Tuhan yang kudus dan sempurna. Mari kerjakan kekudusan itu dalam hidup kita masing-masing. Dan firman Tuhan ini yang dapat menguduskan saudara dan saya, dalam arti kita melakukannya dengan baik dan benar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau ingatkan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, mungkin keras, mungkin tidak enak dan menyakitkan. Teguran ini Tuhan, tapi teguran ini membuktikan Engkau mengasihi dan menyayangi kami dengan begitu besar ya Tuhan. Engkau tidak ingin kami tersesat, Engkau tidak ingin kami gagal di dalam menjalani iman kami kepadamu. Dalam perjalanan sampai ke sorga Tuhan, tujuan akhir yang ingin kami capai adalah sorga yang mulia, tempat yang kudus, dan hanya bisa diraih kalaupun kami hidup kudus di dalam Engkau melalui firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti Yesus itu saja ku minta. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan gereja-Mu. Bekerjalah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja-Mu, ya Allah Roh Kudus, penolong sejati.
lebih Ini yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu arah dan keadaan, Engkau memberi satu syarat, Engkau memberi satu standar bagi kami gerejamu untuk ada di dalam satu kekudusan sebagaimana Engkau adanya ya Tuhan. Buat kami tentu tidak mudah kalau gereja Tuhan tetap mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kami percaya pada saat Engkau kembali ke sorga ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami penolong yang lain, yang akan selalu menolong kami, memampukan kami untuk dapat berjalan bersama-sama mencapai kekudusan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami gerejamu. Terlebih lagi bagi para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, aktivis, siapa saja Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah-Mu. Biarlah kami menjalaninya bukan sekedarnya saja atau menurut pikiran kami sendiri, tapi satu standar yang Tuhan sudah tetapkan bahwa kekudusan harus terjadi. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami semua supaya benar-benar gerejamu, baik yang ada di Ketapang, Keramat, dan Neosoho ini menjadi satu gereja yang menuju ke arah kesempurnaan di dalam kekudusan khususnya ya Tuhan. Semua yang terlibat di dalamnya tanpa terkecuali, sehingga gereja ini boleh menjadi satu saksi yang luar biasa bagi Engkau Tuhan. Dunia dapat melihat ada Tuhan kami Yesus Kristus di dalamnya. Bukan pribadi lepas pribadi yang menonjol atau tampak Tuhan, tetapi Engkau yang kelihatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sekali lagi. Mungkin ini keras menegur kami, tetapi itu membuktikan Engkau mengasihi dan mencintai kami dengan begitu luar biasa. Engkau tidak membiarkan kami terpuruk Tuhan di dalam ketidakkudusan, tetapi sebaliknya Engkau menginginkan kami semua semakin hari semakin kudus sampai kekudusan yang paling sempurna kami raih di dalam Engkau Tuhan. Dan dalam perjalanan menuju sorga yang kudus dan mulia itu, kami dapat sampai ke tempat tujuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua, tolong para pelayan yang ada, tolong umat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam doa dan sembahyang, dalam ibadah pada kesempatan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan lawati dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, lawati dengan roh-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan ingatkan, terus ingatkan supaya waktu lepas waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, bahkan berganti tahun, kami tetap kerjakan kekudusan itu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan,
hidup ini boleh semakin diperkenan oleh Engkau. Dan kami dilayakkan, kami diterima oleh Engkau menjadi mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya semua dapat menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah Engkau berikan melalui ibadah doa pada kesempatan saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Berkat-Mu melimpah atas semua yang sudah mengikuti ibadah doa ini Tuhan. Baik itu berkat-berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani yang membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Seiring kami selalu membuka hati, membuka diri kami untuk Engkau hadir di dalam kehidupan ini. Nyatakan semuanya dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga daripada umat-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa-masa sulit yang harus kami jalani, kami tetap fokus arahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan kami Yesus Kristus yang membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan, sampai kepada satu tingkat kekudusan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada kesempatan ini. Dan kami terima semuanya dengan mengucap syukur dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.